Alhamdulillah sehat Ya, sekali. sehat. Bahagia ya Bu, bahagia selalu. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu Ike, terutama kaitannya dengan berbagi pengalaman ini Bu, tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan yang telah Ibu terapkan di SD ini. Sebelumnya saya ingin bertanya tentang dilema etika, atau kalau boleh saya berbagi panjenengan berbagi kasus. Saya ingin tahu pengalaman panjenengan, terutama untuk menangani kasus-kasus yang ada di sekolah, baik sebagai guru yang terlebih dahulu atau sebagai kepala sekolah. Gitu Bu. Yang pertama itu bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus tersebut, apakah menjadi termasuk dalam kategori dilema moral di sekolah, ataukah kasus-kasus ini menjadi keresahan yang termasuk kasus bujukan moral Bu. Coba panjenengan berbagi pengalaman terkait hal ini. Baik. Kasus-kasus yang bisa dikategorikan sebagai dilema moral. Dilema moral itu kasus yang membuat kita sebenarnya menghadapi hal yang salah. Namun dari sisi hati nurani kita ingin memberikan kemudahan atau memberikan solusi untuk kasus-kasus tersebut. Dan itu hal-hal seperti itu sering terjadi pada lingkungan kita, bukan hanya di sekolah maupun di kehidupan sosial pribadi kita. Nah, kadang-kadang pada saat dihadapkan pada masalah-masalah seperti itu banyak sekali perdebatan moral. Apakah dilema ya Bu ya? Betul. Apakah kita bisa memberikan salah satu jalan atau solusi bagi masalah itu dengan tepat atau tidak? Nah, tapi itulah Bu Desi, karena kita memang dihadapkan sebagai individu sosial, kita juga perlu mengedepankan moral, nurani dalam menghadapi berbagai masalah. Baik itu kalau karena sekarang kita yang dihadapi adalah dunia pendidikan, maka yang kita masalahkan adalah intinya adalah di siswa dan juga lingkungan sekolah kita seperti guru dan karyawan. Nah, hal-hal seperti ini perlu kita membedakan mana yang memerlukan pendekatan secara etika moral itu tadi, ataupun ini harus kita sikapi dengan sungguh-sungguh sebagai suatu masalah yang besar di lingkungan kita seperti itu. Jadi kita harus menerapkan etika-etika di dalam pengambilan keputusan, begitu ya Bu Ike ya. Selanjutnya, apakah ada langkah-langkah tertentu Bu Ike atau prosedur dalam Anda melaksanakan pengambilan keputusan ini? Jadi nantinya keputusan yang diambil ini benar-benar menjadi keputusan yang bertanggung jawab dan merupakan keputusan terbaik. Oke. Kita bisa mengambil salah satu contoh jika masalah itu dihadapi oleh siswa kita. Maka saya, karena saat ini posisi saya sebagai kepala sekolah, maka jika dihadapkan suatu masalah yang harus mengedepankan kita juga memikirkan etika moral kita, kami secara pribadi mencari tahu dulu ke lingkungan terdekat dari siswa, yaitu siapa? Guru. Nah, kita cari tahu dulu, betul. Kita cari tahu dulu sedalam apa urgensi masalah yang dihadapi siswa. Nah, setelah itu, setelah mendapatkan sumber dari berbagai masukan dari guru, lalu kita olah, Bu Desi. Secara pribadi, apakah tepat penanganan masalah yang kita pilih nanti untuk siswa kita? Nah, jadi tidak serta-merta kita mengambil keputusan sendiri. Kita harus melakukan koordinasi dulu dengan lingkungan terdekat siswa. Bahkan perlu kita juga datangkan orang tua dan juga mungkin bertanya dengan teman-temannya. Jadi berkolaborasi ya Bu Ike ya. Seperti itu Bu Desi. Menurut Ibu Ike, apakah hal ini efektif di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tertentu? Kadang-kadang kita dihadapkan pada kasus yang memerlukan pengambilan keputusan secara tiba-tiba begitu ya Bu, atau kadang-kadang kita juga harus mengalami perenungan terlebih dahulu atau mungkin melakukan kolaborasi dengan Bapak Ibu guru. Nah, kira-kira langkah-langkah efektif apa yang dapat Bu Ike tempuh untuk
mendapatkan keputusan terbaik. Nah, biasanya Ibu Ike ini melakukan konsultasi dengan siapa, atau mungkin ada pihak-pihak yang sengaja Ibu ajak ya, mungkin dihadirkan untuk membahas masalah ini supaya pemecahannya itu benar-benar menjadi pemecahan terbaik. Karena posisi kita, sisi pandang dari kepala sekolah dan guru tentu berbeda dalam menangani masalah ini. Karena saya posisi saya sebagai kepala sekolah dan guru pada saat menangani masalah di dalam kelas yang berkaitan dengan siswanya, jika sudah menghadapi titik di mana dia harus membutuhkan bantuan atau masukan dari kepala sekolah, maka saya harus terlibat. Nah, setelah di mana saya terlibat, disitulah saya harus tidak serta-merta mengambil keputusan secara pribadi. Jadi terbuka ya, Bu? Iya. Jadi satu, saya mengambil dulu masukan-masukan dari guru-guru, terutama karena yang berkaitan dengan siswa kan otomatis guru-guru yang di dekat mereka. Setelah itu kita lihat dulu apa urgensi masalahnya. Jika masih sepintas hanya masalah pendidikan, maka cukup di lingkungan sekolah. Tapi jika sudah menyangkut ke pribadi siswa, maka kita perlu melakukan koordinasi dengan orang tua, wali, dan juga dengan mungkin teman-temannya, teman sebayanya, teman-teman tidak sekelasnya. secara sepihak begitu ya, Bu, pengambilan tidak. keputusannya ya. Jadi prinsip-prinsip apa yang dipegang oleh Ibu Ike kaitannya dengan pengambilan keputusan ini? Mungkin karena tadi Bu Ike sudah menjelaskan, jadi harus adanya kerjasama dengan guru, mungkin dengan pihak-pihak terkait. Nah, jadi prinsip apa yang Ibu pegang selama ini supaya memang sebagai pemimpin panjenengan bisa benar-benar menjadi orang yang dijadikan contoh atau teladan gitu, Bu? Yang jelas yang pertama adalah prinsip yang kita pegang adalah kejujuran. Karena kita harus tahu dulu apa yang menjadi masalah itu betul pangkal mulanya dari semua pihak. Jadi kejujuran ini yang harus kita pegang. Yang kedua adalah keberimbangan, Keseimbangan gitu ya. keseimbangan. Jadi dalam pengambilan keputusan kita nanti, kita juga harus melihat sisi peraturan yang benar itu seperti apa. Seperti kalau mungkin guru kode etik gitu ya, atau tata tertib yang berlaku atau peraturan yang berlaku yang seharusnya seperti apa. Tapi peraturan ini nanti kita lihat berkaitan dengan yang ketiga, prinsip ketiga, yaitu apa? Nurani. Dimana kita sebagai insan guru, kita harus menghadapi siswa yang sudah kita anggap sebagai anak kita. Jadi prinsip-prinsip tersebut, ketiga prinsip tersebut harus kita pegang. Jadi mengedepankan prinsip kemanusiaan ya, Bu Ike ya. Bagus sekali ya. Mungkin pengalaman ini sangat luar biasa gitu ya. Mungkin perlu masukan-masukan seperti ini saya supaya saya dapat memperkaya apa yang perlu saya lakukan gitu, misalnya menghadapi berbagai kasus ya, Bu. Jadi di sini saya akan bertanya lagi tentang tantangan apa ini yang dialami oleh Ibu Ike dalam pengambilan keputusan. Jadi hal-hal apa yang merupakan menjadi tantangannya Bu Ike ini? Mungkin dalam pelaksanaan pengambilan keputusan mungkin sulit karena itu tadi kita mengedepankan pada sisi kemanusiaan. Tentu saja Bu Desi, dalam segala pengambilan keputusan, baik itu tadi yang kita fokuskan saat ini mengenai tentang dilema etika, yang menjadi hambatan itu kadang jika keputusan yang kita ambil bertentangan dengan pihak-pihak terkait ya, mungkin dengan hati nurani orang lain seperti itu, dan itu tidak bisa kita hindari. Tidak bisa menyenangkan semua orang gitu ya. Tapi kita sebagai individu harus punya keberanian mengambil suatu keputusan, dan kita yakini keputusan yang kita ambil berpihak kepada semua orang, terutama karena kita guru, maka keputusan yang kita ambil haruslah berpihak kepada siswa. Iya, betul sekali. Jadi begitu ya. Mungkin ada tata cara atau jadwal tertentu, atau kalau misalnya ada kasus langsung diputuskan pada saat itu, atau harus melalui prosedur dulu ini Bu Ike? Masalah penanganan suatu kasus kita bisa saja harus insidental pada saat itu juga.
Nah, ada juga kasus yang masih kita perlu pertimbangkan lagi. Nah, itu tergantung masalah yang kita hadapi. Situasional ya. Tapi yang pasti kita tidak boleh mengambil suatu keputusan berdasarkan emosi sesaat, berdasarkan yang penting segera selesai, tidak. Kita walaupun suatu keputusan sudah kita ambil, kita perlu merenung, kita perlu merefleksi lagi apakah keputusan yang kita ambil itu sudah terbaik atau belum. Iya, betul sekali ya Bu Ike ya. Memang kita harus mempertimbangkan banyak faktor begitu ya. Nah, selanjutnya ada yang saya tanyakan lagi, yaitu faktor-faktor apa yang selama ini dapat mempermudah Ibu Ike dalam pengambilan keputusan, terutama untuk menangani kasus-kasus yang seringkali ada di instansi kita begitu. Ini memang suatu tips ya. Iya, ini tipsnya dari Bu Ike loh ya. Cara kita mempermudah, karena masalah yang kita hadapi akan mudah kita selesaikan jika kita setiap hari berbaur dengan orang-orang yang berada di masalah tersebut. Contohnya, kita sebagai pimpinan, kita kepala sekolah, tidak boleh kita hanya duduk diam melihat kegiatan pembelajaran setiap hari. Nah, apa yang kita lakukan? Kita melihat ke kelas-kelas, bukannya kita masuk ya, kita masuk, tapi kita lebih kita mengecek, lalu bertanya, berkomunikasi dengan siswa, apa yang siswa rasakan, apa yang mereka merasa kurang, apa yang mereka harapkan lebih baik ke depannya, seperti itu. Jadi kita mendengar masukan dari siswa-siswa kita, bukan hanya tugas guru hal tersebut, tapi kita sebagai kepala sekolah. Lalu kita memberikan solusi. Contohnya paling mudah BC ya, anak-anak Bu, ini kalau karena panas Bu, kalau di lapangan kita mau olahraga, kita tidak ada tempat berteduh, maka kita sebagai kepala sekolah, kita solusi kita mencarikan tanaman-tanaman yang baik ya. Jadi memang harus komunikatif. Betul, ya, jadi pimpinan begitu. Dan itu juga berlaku juga kepada komunikasi kita dengan guru. Karena jika kita komunikasi kita dengan guru terbuka, maka guru pada saat menghadapi masalah di dalam kelas, mereka juga berani. Tidak menjadikan pimpinan itu suatu momok yang menakutkan, tapi sebagai sahabat. Iya, mau sharing ya. Jadi betul. Kalau misalnya mau mengeluarkan unek-unek itu tidak merasa canggung ya kepada pimpinannya gitu. Gitu. Selain itu mungkin ada yang dapat Ibu Ike petik dari pengalaman-pengalaman yang sudah Ibu lalui sekitar berapa tahun ini menjadi kepala sekolah ya Bu Ike? Baru 1,5 tahun. 1,5 tahun, tapi pengalamannya udah luar biasa ya Bu ya. Nah ini jadi mungkin ada pengalaman yang bisa Anda petik jadi untuk kedepannya supaya mungkin lebih baik lagi karena belajar dari pengalaman yang Anda temukan setiap hari. Jadi mungkin apa ini dari Ibu Ike? Tadi udah tips-tips ya, sekarang mungkin pembelajaran yang dapat Ibu Ike petik berkaitan dengan pengambilan keputusan secara dilema etika, khususnya ya, dilema etika. Kita mengaitkan dengan hal tersebut, sebagai seorang pimpinan kita memang harus memegang teguh peraturan yang berlaku ya, baik itu peraturan secara luas ataupun peraturan intern di sekolah kita. Nah, namun sebuah peraturan bukannya untuk dilanggar, tapi sebuah peraturan itu fleksibel, apalagi berkaitan dengan kita memiliki peserta didik yang kita hadapi, khususnya sekolah dasar, anak-anak ya, Mas, anak-anak yang memang wajib kita arahkan, kita karena kita di sekolah dasar sebagai fondasi BDC, sebagai fondasi untuk membangun anak-anak ke depan lebih baik lagi. Nah, di mana fondasi ini kita bangun dengan cara koordinasi yang baik dengan lingkungan sekolah, baik dengan guru, karyawan, dan juga dengan seluruh siswa kita. Hal-hal seperti itu kita wajib turun langsung untuk memahami masalah yang terjadi. Jadi Bu Ike sudah siap jadi role model nih ya Bu ya. Iya, jadi memang harus begitu ya Bu. Kita harus memang benar-benar jadi pemimpin yang fleksibel, benar-benar bisa menempatkan diri dan juga bisa mengambil sisi positif dari pengalaman-pengalaman yang terjadi di sekitar kita. Betul gitu sekali. Ya mungkin itu saja yang mungkin saya tanyakan. Mungkin kapan-kapan kita bisa bincang-bincang lagi ya Bu Ike ya, terutama kaitannya dengan berbagi pengalaman, karena ya mungkin saya banyak belajar nanti dari Bu Ike tentang pengalaman
terbaik yang dapat bertanggung jawab ya. Jadi memang sharing seperti ini sangat efektif atau sangat berguna bagi saya. Nah, mungkin itu saja saya wawancara saya hari ini. Terima kasih sekali Ibu Ike akan waktunya yang diberikan kepada saya. Sama-sama Bu Desi. Ya mungkin kapan-kapan kita bisa berkomunikasi lagi ya Bu Ike ya. Iya. Terutama kaitannya tentang share pengalaman. Gitu. Mungkin sekian saja Ibu wawancara dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan nanti kapan-kapan kita bertemu kembali. Ya, terima kasih. Iya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Sulis. Selamat pagi. Ini Mbak apa Bu ini? Ibu Pak. Oh iya. Iya. Ada apa? Iya, bagaimana kabar hari ini? Saya tanya kabar dulu dong Pak ini Pak. Alhamdulillah. Iya, baik ya. Sehat dan bahagia. Iya. Seperti Luar ujar biasa dan ya hari ini ya Pak ya. Oke. Baik, terima kasih. Di sini nanti saya akan berbagi pengalaman mungkin ya Pak ya. Wawancara mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi mungkin Bapak Sulis ini sebagai kepala sekolah SD Pondok 1 dapat membagi pengalamannya nih Pak terkait penanganan kasus-kasus atau pengambilan keputusan yang selama ini telah dilakukan oleh Bapak Sulis. Di sini saya akan bertanya terlebih dahulu yaitu terkait tentang dilema etika Pak. Jadi mungkin Bapak bisa berbagi kasus yang ada kaitannya dengan mungkin dilema etika, mungkin juga bisa rujukan moral yang mungkin selama ini pernah dialami oleh Bapak Sulis. Untuk dilema etika itu kan menyangkut benar dengan benar ya. Iya Pak, benar Terus dengan kemudian benar. untuk yang satunya lagi itu kan rujukan moral itu benar dan Benar dan salah Pak. Iya. Ya itu sering kita tiap mengambil keputusan atau tiap kasus itu selalu melekat ya itu dua ini yang benar dengan benar terus kemudian salah dengan benar. Nah ini kita kadang kalau di sekolah itu kalau mengalami yang seperti ini dilema yang luar biasa ini Keresahan ya, Pak. iya kita kadang itu berat. Iya berat ya Pak Berat. ya. Iya. Contoh kecil saja misalkan ada anak berprestasi tapi di situ prestasi olahraga maksudnya di sini tapi di prestasi akademiknya rendah, Kurang baik ya Pak biasanya kemudian melakukan kesalahan. Nah kita bagaimana menyikapinya, termasuk juga mungkin dengan orang tua ya. Orang tua itu kan sebagai kadang salah pengertian, kemudian di masyarakat itu kan seringnya seperti kebiasaan atau tradisi itu menjadi Iya. pokok. Nah, kemudian di sekolah beda karena ada aturan itu tadi. Iya, padahal Nah, ini- ya kalau harus ada kolaborasi Iya. sebenarnya ya Pak ya. Ya harus Antara banyak sekolah pertimbangan. dengan masyarakat gitu. Betul. Ya baik. Ada lagi yang saya mau tanyakan yaitu tentang bagaimana Bapak Sulis ini mengambil keputusan terutama untuk kasus-kasus di mana kepentingan ini yang menyebabkan dilema itu tadi Pak, sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan ya Pak. Bagaimana cara memutuskannya? Jadi bagaimana memutuskan keputusan terbaik dari kasus-kasus yang sama-sama benar tapi menimbulkan dilema ini loh Pak Sulis. Iya. Kalau saya pengalaman selama ini dalam menghadapi semacam itu, kita gali fakta dulu. Kemudian sehabis itu kita mencari pendapat dari semuanya itu. Kemudian Informasi dalam ya. informasi kita harus cari faktanya. Iya kan kita harus mencari Iya, oh ini di sumbernya sini. ini apa itu ya Pak ya. Fakta kemudian dibandingkan. Nah nanti bukan dibanding-banding kayak maksudnya dibandingkan, Dibandingkan ya. Kemudian nanti setelah itu dalam pengambilan keputusan harus kita ini runut ke aturan. Nah ini aturannya bagaimana? Iya. Tapi kalau aturan, meskipun aturan, tapi kan prioritas bagaimana? Yang penting jangan sampai kita melanggar juga aturan, tetapi semua terpuaskan gitu. Jadi Tapi ini tidak sulit. merugikan pihak-pihak Nah, tertentu ya Pak ya. Yang penting anak. Nah saya itu anak pertama ya. Berpihak pada anak ya Pak. Berpihak pada anak. Kemudian baru yang ke lain-lain. Yang utama untuk saya anak.
berarti sudah ada langkah-langkahnya ya Pak yang sudah apa ya dilaksanakan selama Prosedur. ini ya secara prosedur. Jadi pengambilan keputusan dengan langkah-langkah atau prosedur ini, apa kira-kira selama ini Bapak rasa efektif Pak dalam mengambil keputusan yang dari kasus-kasus yang telah terjadi selama ini Pak? Sangat efektif. Sangat ya. Ya, sangat efektif. Di sini. Di sini yang maksud saya sangat efektif, kedua belah pihak itu biasanya menerima. Dan yang utama kan siswa, misalkan begini, kemarin itu kan ada anak yang suka izin. Nah itu karena anak itu berprestasi di olahraga, terutama sepak bola. Itu kan tiap Sabtu biasanya. Nah ini guru dan apa itu gurunya agak keberatan sebetulnya. Tetapi karena harus mengikuti pelajaran kan, mungkin kadang 3 hari izinnya gitu, dari Jumat gitu. Nah dalam hal ini guru tersebut mengeluh, tapi orang tua kan inginnya yang olahraganya untuk anaknya ya, iya. Jadi mengembangkan kita potensinya makanya siswa ini tadi. makanya ini kan benar dengan benar sebetulnya Iya. kita. Yang penting anak saya gitu, lanjutkan itu. Kemudian kalau masalah yang benar dengan salah, rujukan moral terutama ya, ini kita lihat dulu, kita lakukan tadi langkah-langkah yang paling utama, tentunya kita ke aturan. Iya, kembali ke Aturan aturan ya. apa Terus, saja yang kita lakukan pasti kembalinya ke aturan ya Pak ya. ya, ke aturan. Tapi penyikapannya ya secara bijak. Kalau secara bijak nanti bisa menerima biasanya. Tetapi dalam apa ya, semua itu tadi nanti kita perlu direfleksi dulu. Jadi Nantinya kalau sudah melakukan refleksi ya, apa kalau maksudnya, sudah apakah keputusan ini tuh memang betul. benar-benar baik untuk kadang semua pihak ya Pak ya. kadang itu betul buat kita atau buat semuanya, Tapi kan belum nanti betul untuk orang lain. tapi nantinya direfleksi itu kan perlu, nanti berarti jangan ini lagi lah Oh, yang untuk iya. digunakan langkah-langkahnya, maksudnya begitu. Iya, mungkin Karena beda selalu kasus. ada yang dilengkapi ya Pak Betul. setiap tahapannya. Baik, bagus sekali ya Pak ya. Nah mungkin ini bisa saya jadikan pengalaman juga Pak, maksudnya masukan untuk pengalaman saya gitu ya. Nah selanjutnya akan saya tanyakan lagi tentang pengambilan keputusan Pak, yaitu mengenai kasus yang dialami, apakah sudah didasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal Pak? Iya. Dalam nilai kebajikan itu yang pertama itu adalah keadilan, kemudian kejujuran, terus ada juga kasih sayang dan banyak lagi. Nah ini kalau prinsip ini harus dipenuhi dulu. Maksudnya begini, yang utama dipilih mana dulu kan begitu. Dari kasus itu, Sesuaikan kasusnya ya Pak. sesuai kasusnya. Kalau prinsipnya harus keadilan ya kita harus adil itu. Adil tapi belum tentu sama, maksudnya sama rata. Nggak bisa. Pasti sama ya. Kemudian tadi apa gitu, kejujuran yang kedua. Nah ini kejujuran itu yang sangat susah sekali sekarang juga kan. Maksudnya begitu. Dari kemudian kasih sayang dan dari beberapa prinsip universal yang Nah tadi. ini mungkin bisa dijadikan prinsip acuannya dari Betul. Bapak Sulis ya Pak ya. Iya. Kalau saya yang utama keadilan dulu. Keadilan. Nah, terserah Mungkin nanti kan, beda-beda setiap ya orang kan ya, beda-beda. beda-beda. Mungkin kalau Iya. dari apa mungkin Eh, perempuan tapi, itu iya. mungkin lebih ke apa ya, sisi kemanusiaannya mungkin lebih tebal ya Pak ya dibandingkan kita logik soalnya Iya. untuk Mungkin yang itu perbedaannya. yang laki misalnya Ya, biasanya semacam laki-laki itu. biasanya keadilan ya. Ya. Selanjutnya saya ingin bertanya lagi tentang apakah Bapak Sulis melakukan musyawarah atau melakukan kolaborasi nih Pak? Maksudnya apakah melaksanakan tanya jawab atau bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu untuk pemecahan masalah-masalah yang ada di sekolah Pak, untuk kasus-kasus mungkin yang terjadi? Untuk kasus misalkan yang ringan dan bisa diselesaikan di sekolahan, mungkin kita tidak yang bukan mungkin ya, ini yang sering saya laksanakan, harus saya lakukan itu hanya dengan di sekolahan saja cukup. Tapi kalau Intern kasus ya, Pak? kasus ini Secara menyangkut umumnya. di rumah atau mungkin masyarakat, ya kita undang, kita panggil atau saya yang mendatangi. Oh, iya. Itu jadi kalau visit itu ya Pak ya? itu iya, itu biasanya kalau sudah parah atau bagaimana
Kalau dipanggil itu kan kesannya kayaknya bagaimana gitu. Iya. Kita akan menunjukkan sisi humanisme kita gitu loh. Jadinya nanti mereka malah enak gitu. Biasanya oh kita seperti dihargai, dilayani. Jadi pengambilan keputusan nantinya anak itu biasanya juga orang tua menerima gitu lah. Daripada kita panggil kadang Itu dipanggil, oh nanti tidak sesuai. seperti kita seperti di pengadilan kayaknya. Mungkin lebih ke Tapi formalnya iya, ya, Pak, ya. ya kan kita itu kadang mendepankan itu supaya enak lah gitu kan. Ya sama-sama. Tapi pihak-pihak. kasus tertentu ya tidak semua kalau yang Oke. yang ada di sekolahan yang kecil-kecil atau terus kemudian juga teman sejawat, terus kemudian rekan guru itu juga saling mendukung. Jadi memang melibatkan berbagai Iya. pihak ya Pak. Iya, harus saya tanya guru senior terutama itu kan meskipun beliau itu dalam tanda kutip sekarang ketinggalan dalam IT-nya, tapi dalam Mungkin dalam Iya, asam pacaran, garamnya iya. pengalamannya Pengalamannya, beliaunya Pak. lebih kan begitu. Saya malah kadang tanya. Jadi kalau Bisa itu sharing tidak pengalamannya, Pak. saya saja keputusan harus melewati itu tadi urun rembuk lah dalam tanda kutip. Dan sekali. ini apa itu ada refleksi, tentunya ada refleksi harus. Selalu ada refleksi di akhirnya Setelah ya, Pak. setelah Iya. kita putuskan mungkin 1 minggu 2 minggu atau mungkin sebulan kita tanya-tanya lah gimana Jadi gitu sekarang. perkembangannya Iya. bagaimana, jadi kelanjutannya dari kasus ini bagaimana gitu ya Pak. Nah, baik, ini bagus sekali ya mungkin untuk referensi saya. Selanjutnya apakah mungkin Bapak Sulis telah melakukan tata cara tertentu atau ada prosedur tertentu dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika Pak? Atau memang memutuskan pada saat itu juga, pada saat ada kasus langsung apa ya Kalau saya ditangani tadi gitu, Pak? mulai kalau yang kasusnya di sekolahan yang ya, mudah ya, kita Pak, ya? bisa antar dengan gurunya, kemudian dengan si anak. Jadi pada saat itu juga ya Pak? Saat itu juga. Tapi kalau yang kasusnya memang memerlukan hubungan dengan orang tua, masyarakat itu yang menyangkut di masyarakat, ya kita harus menerima Dengan tata masukan, cara. iya masukan baru nanti pengambilan keputusan kan begitu. Ya baik. Selanjutnya ada faktor-faktor apa saja ini Pak yang mempermudah Bapak Sulis dalam mengambil keputusan. Jadi mungkin ada faktor-faktor tertentu yang menyebabkan keputusan-keputusan ini menjadi lebih ringan atau mudah dilaksanakan oleh Bapak Sulis. Prinsip utama yaitu keterbukaan, yang kedua kejujuran, terus selanjutnya kita dengan tekan-tekan atau di sekolahan itu ya jangan kita merasa paling Paling senior, Pak. paling senior, paling segalanya. Kita lebih baik itu banyak mendengar. Prinsip saya seperti itu. Jadi itu Pendengar yang memudahkan baik. saya, ya. Pendengar yang baik itu susah sebetulnya. Iya, jadi memang pendengar yang baik itu yang paling susah, susah Pak. iya. Ini susah untuk mengambil sebuah keputusan dan kita harus juga dengan rekan-rekan yang ada di sekolah ini meskipun beliau itu punya karakter masing-masing ya, jangan menyepelekan, itu kuncinya. Meskipun di sekolahan kadang ya dalam tanda kutip ada yang itu ya, tapi pendapat beliau itu kadang malah menjadi Justru yang iya, bisa dipertimbangkan iya ya Pak ini betul, ya. ya, Ya mungkin Iya. harus Jangan- mendengarkan iya. dari berbagai pendapat tentu. dari berbagai karakter orang ini Pak ya. Iya, yang penting itu tadi banyak mendengar kalau mau memudahkan. Bagus sekali tipsnya ini ya dari Pak Sulis. Selanjutnya mungkin ada dari pengalaman-pengalaman yang telah Bapak tangani selama ini. Ada pengalaman yang bisa dipetik Pak, pembelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman-pengalaman yang Bapak Sulis alami. Jadi mungkin bisa sebagai bahan untuk saya, untuk bagaimana meningkatkan apa ya pengetahuan saya, terutama kaitannya dengan pengambilan keputusan. Kalau yang untuk yang harus dipedomi atau ada pengalaman yang Pengalamannya. menarik ya itu dari semua kalau ada kasus ya itu kita memang harus menggali informasi semuanya. Jadi Jangan memang apa infonya harus benar-benar valid gitu. iya, terutama itu kemudian letakkan keadilan, kasih sayang itu tadi. Kalau dengan siswa itu kasih sayang, Pak. Karena saya ini baru saja anak tersebut itu sukanya dimusuhi, maksudnya dibully gitu loh. Nah ternyata
anak itu yatim, kehilangan ibu. Jadi kurang rasa kasih sayang. Nah, saya suka bawa ke kantor, saya perlakukan seperti anak gitu, saya lulus dan lain sebagainya. Itu ternyata efektif. Saya juga anak tersebut ya nggak terlalu emosinya malah terkendali gitu loh. Justru ini mereda, iya. karena kita Biasanya mudah tersulut. membawa Iya. sisi kemanusiaan ke dalam Ini yang di sekolahan ya, kalau yang di luar ya tentu saja pelibatan semua dari yang mendukung atau yang harus kita tanyai ya, kita kesana jangan prediksi atau kira-kira dan lain sebagainya. Kita harus mendatangi dan di akhir tadi kalau sudah jadi keputusan perlu ada refleksi. Iya, kan itu kunci. Iya, itu. Jadi kunci prinsip yang dipegangnya itu Iya, harus karena nanti diterapkan pada penanganan kasus yang dialami nantinya supaya kita jadikan pengalaman. Kalau ini goal, oh ya kita pakai lagi. Kalau tidak goal, harus ada yang perlu dirubah. Jadi memang tidak serta-merta kita merasa betul terus ya Pak ya. Jadi Betul. tidak merasa kita selalu yang benar pada saat kita menjadi pemimpin. Baik, mungkin itu sharing-sharing pengalaman hari ini ternyata luar biasa sekali. Beliau ya maksudnya Bapak Sulis telah mengalami asam garam ya di dalam penanganan kasus-kasus di sekolah. Jadi mungkin ini sebagai bahan masukan untuk saya dan juga untuk saya supaya saya memperkaya diri saya dengan pengalaman-pengalaman dari orang lain. Jadi tidak hanya pengalaman saya sendiri ya Pak, mungkin kurang kaya begitu istilahnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan hari ini. Mungkin kapan-kapan bisa dilanjut lagi Ya. kita sharing-sharing ya. Terima kasih, saya juga banyak belajar ini sebetulnya. Jadi kita itu harus selalu belajar. Jangan merasa kita sudah selesai, tapi ya kita harus banyak belajar. Itu. Ya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Mungkin sekian saja saya cukupkan untuk wawancara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih.